Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Siti Anissa, mengenai sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia dan juga tata urutan perundang-undangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Sejarah perkembangan ketatanegaraan di Indonesia dibagi menjadi dua periode, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Periode sebelum kemerdekaan sendiri dibagi menjadi dua subbab materi, yaitu pada saat penjajahan Belanda dan juga pada saat penjajahan Jepang. Dilihat dari sudut pandang ketatanegaraan, pada masa penjajahan Belanda, sebenarnya Indonesia sudah memiliki unsur-unsur terbentuknya sebuah negara seperti wilayah, rakyat, dan lain sebagainya. Namun, Indonesia bukanlah pemerintahan yang berdaulat ke dalam maupun keluar. Pada saat itu, Indonesia sebagai negara jajahan Belanda disebut sebagai Hindia Belanda. Untuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Belanda, ada pun yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Pemerintah Belanda, yang kedua yaitu adalah Indie Stadsregering. Adapun bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang digunakan pada masa Indie Stadsregering itu atau yang disingkat IS, antara lain yang pertama Wet, yang kedua yaitu adalah Algemeen Maatregelen van Bestuur, yang ketiga yaitu adalah Ordonamenti, yang keempat yaitu adalah Regering voor de Region atau disingkat dengan RV. Nah, 4 peraturan perundang-undangan IS tersebut dapat dikatakan sebagai peraturan organik yang diberlakukan pada masa itu. Untuk materi selanjutnya dalam sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu yaitu setelah masa penjajahan Belanda, yaitu adalah masa penjajahan Jepang. Pada saat kependudukan Jepang, satu-satunya peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh Jepang yaitu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Hindia Belanda selama tidak menentang kekuasaan militer Jepang. Dapat disimpulkan bahwa pada saat itu Jepang memang tidak memiliki waktu yang banyak untuk membuat sebuah perundang-undangan yang baru. Untuk itu mereka menggunakan peraturan yang lama selama tidak menentang kekuasaan mereka pada saat menjajah Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah periode kemerdekaan Indonesia dan setelah kemerdekaan. Pada periode ini mulai diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus setelah kemerdekaan. Setelah disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, langkah selanjutnya yaitu adalah mengangkat presiden dan juga wakil presiden. Kemudian dilanjutkan dengan diangkatnya anggota KNIP dan dibentuknya 8 provinsi oleh PPKI. Usaha-usaha yang dilakukan setelah disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 dilanjutkan dengan menerbitkan Maklumat Wakil Presiden Nomor 10 Tahun 1945 mengenai KNIP berkedudukan sebagai wakil rakyat. Nah, perlu diketahui bahwa sebelum dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat, maka KNIP ini memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dan juga GBHN, Garis Besar Hukum Negara. Sama halnya seperti presiden, artinya KNIP memiliki kedudukan yang sejajar dengan presiden. Ketatanegaraan yang kedua setelah kemerdekaan yaitu adalah ketatanegaraan berdasar Konstitusi RIS. Ketatanegaraan berdasarkan Konstitusi RIS yaitu adalah kelanjutan dari ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, namun menurut Belanda, Indonesia masih merupakan Hindia Belanda di bawah kerajaan pemerintah Belanda. Hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan hukum internasional yang mana mengatur bahwa sebuah wilayah yang diduduki sebelum perang, maka statusnya tidak akan berubah setelah perang. Hal tersebut juga masih berkaitan dengan alasan yang kedua yaitu saat disepakatinya perjanjian Potsdam antara Jepang dan juga Sekutu. Dengan adanya berbagai konflik dan juga perundingan hingga membuat Indonesia dan juga Belanda sampailah pada sebuah kesepakatan atau perjanjian yang disebut dengan Renville, yang mana isinya antara lain yang pertama yaitu adalah kewenangan Indonesia dalam persetujuan ini diperkecil dan Belanda dianggap berdaulat penuh di seluruh Indonesia atau Hindia Belanda sampai terbentuknya RIS. Yang kedua, RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan Belanda. Yang ketiga, Republik Indonesia hanya merupakan bagian dari RIS. Dengan adanya RIS atau Republik Indonesia Serikat, maka Indonesia tidak berdaulat penuh dan merupakan negara federal atau negara bagian. Untuk mengakhiri pertentangan antara Indonesia dan juga Belanda,
maka dilaksanakanlah konferensi meja bundar. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem pemerintahan Indonesia yang diatur dalam UUD 1950 dalam pasal 83 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dijelaskan bahwa yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, Menteri-Menteri bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruh maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Selain pasal tersebut, sistem pemerintahan Indonesia juga diatur dalam pasal 84 UUD 1950, yaitu terkait Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun undang-undang tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana menurut Undang-Undang 1945, Presiden dapat diganggu-gugat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam sistem presidensial, Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah UUD 1950 dilanjutkan dengan ketatanegaraan berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada saat itu, Presiden dan juga Angkatan Darat ingin menerapkan gagasan tentang demokrasi terpimpin. Gagasan ini direalisasikan melalui sidang yang diselenggarakan oleh Kabinet Karya yang akhirnya menghasilkan keputusan bahwa gagasan ini dapat dilaksanakan dengan cara kembali kepada Undang-Undang 1945. Adapun isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu antara lain, yang pertama yaitu adalah dibubarkannya Konstituante, yaitu dewan yang bertugas membuat konstitusi baru untuk Indonesia. Yang kedua yaitu adalah diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945. Yang ketiga yaitu adalah tidak berlakunya lagi UUD 1950. Yang keempat yaitu dibentuknya MPRS dan juga DPAS. Ketatanegaraan selanjutnya setelah kemerdekaan yaitu adalah periode Orde Baru. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada saat itu ditandai dengan adanya Surat Perintah 11 Maret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Orde Baru untuk memperbaiki ketatanegaraan di Indonesia yaitu antara lain, yang pertama yaitu adalah konsep Dwifungsi ABRI yang dipergunakan sebagai platform politik Orde Baru. Kedua yaitu adalah pengutamaan golongan karya. Yang ketiga yaitu adalah memperkuat kekuasaan di tangan eksekutif. Yang keempat yaitu adalah diteruskannya sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan beberapa kebijakan-kebijakan lainnya. Pada masa pemerintahan Orde Baru ini dikenal dengan pemerintahan yang bersifat otoriter, karena pada masa tersebut semua urusan pemerintahan terpusat di pemerintah pusat dengan sistem sentralistik. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 disakralkan karena tidak dapat dirubah. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya ketetapan MPR RI yang menetapkan bahwa MPR RI tidak akan merubah Undang-Undang 1945 dan beberapa peraturan-peraturan lainnya. Ketatanegaraan selanjutnya yaitu adalah ketatanegaraan periode 1999 sampai dengan sekarang, yaitu ketatanegaraan pada masa reformasi. Ketatanegaraan Indonesia mulai tahun 1999 semenjak tumbangnya masa Orde Baru digantikan oleh wakil presidennya yaitu adalah B.J. Habibie. Terlepas dari pro kontra yang terjadi pada saat pemerintahan B.J. Habibie, pada masa tersebut banyak melakukan agenda reformasi, antara lain yang pertama melakukan perubahan Undang-Undang 1945, yang kedua melakukan perubahan atau penggantian peraturan perundang-undangan untuk mendukung adanya reformasi tersebut. Adapun Undang-Undang 1945 pada masa ini diamandemen sebanyak 4 kali. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di dalamnya membahas tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Urutan yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan menduduki posisi paling tinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Di bawahnya yaitu yang kedua adanya TAP MPR atau ketetapan MPR. Jelas atau otomatis dikeluarkan oleh MPR. Kemudian di bawah TAP MPR ada UU atau Perpu. Untuk UU atau undang-undang,
dibuat atau diusulkan oleh Presiden, DPR ataupun DPD, kemudian dikaji oleh DPR, dan setelah disepakati, maka disahkan oleh Presiden. Dan setelah disahkan tersebut, maka undang-undang tersebut harus diundang-undangkan di lembaran negara, dan barulah undang-undang tersebut dapat berlaku. Undang-undang ini setara dengan Perpu atau Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang. Untuk Perpu ini dibuat oleh Presiden dalam keadaan darurat. Nah, kalau seandainya sudah dibahas oleh DPR, maka Perpu ini dapat diundang-undangkan di lembaran negara. Selanjutnya di bawah UU atau Perpu, yaitu adalah peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden, dan ini tujuannya agar supaya undang-undang dapat terlaksana. Lalu selanjutnya di bawahnya lagi ada peraturan presiden atau perpres. Tujuan dibuatnya perpres ini agar terlaksananya peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi yaitu adalah perda provinsi. Dibuat oleh DPRD provinsi, kemudian disahkan oleh gubernurnya. Yang terakhir paling bawah sendiri yaitu adalah perda kota atau kabupaten, yang mana itu dibuat oleh DPRD daerahnya itu, kemudian disahkan oleh wali kota atau bupatinya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.